Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya sehat bukan? Kembali lagi bersama dengan Bunda Kipti pada pembelajaran bahasa Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang cerita fantasi. Apa sih itu cerita fantasi? Ada yang masih ingat? Ya, cerita fantasi adalah cerita imajinasi dari pengarangnya. Ciri-cirinya ada keajaiban, ada kemisteriusan, kemudian tokohnya unik, idenya terbuka seluas-luasnya untuk pengarang. Kemudian cerita fantasi itu merupakan cerita fiksi dan menggunakan lantar lintas ruang dan waktu. Nah, itu adalah cerita fantasi. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas materi baru, yaitu tentang teks prosedur. Apa sih itu teks prosedur? Nah, simak materi berikut ini. Tahukah kalian tentang teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan. Berdasarkan tujuannya, teks prosedur dibagi menjadi 3 jenis. Teks prosedur untuk membantu cara menggunakan atau memainkan sesuatu, teks prosedur untuk memandu cara membuat, dan teks prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan. Tujuan teks prosedur menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Nah, ciri teks prosedur dari segi isinya ada 3, yaitu adanya panduan atau langkah-langkah yang harus dilakukan, ada aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan dalam melakukan kegiatan. Yang ketiga, isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Nah, untuk ciri bahasa, lebih lanjutnya kita bahas satu persatu. Penggunaan bahasa yang pertama yaitu penggunaan kalimat perintah. Kalimat perintah biasanya ditandai dengan partikel lah atau kan. Contoh, posisikan, bukalah, dan lainnya. Ciri yang kedua yaitu penggunaan bentuk pasif. Penggunaan bentuk pasif ini dalam teks prosedur biasanya untuk memberi saran tambahan atau peringatan supaya tidak terjadi kesalahan fatal atau membahayakan. Contoh, jika aktif itu menggunakan menekan dan ketika proses pasif diganti menjadi ditekan. Ciri selanjutnya yaitu penggunaan kriteria atau bahasan. Teks prosedur dibuat agar orang bisa melakukan seperti apa yang ditulis. Oleh karena itu, kalimat pada teks prosedur harus rinci dan jelas batasannya. Contoh, tanpa batasan, angkat kaki kanan. Jika dengan batasan, angkat kaki kanan setinggi lutut. Batasannya adalah setinggi lutut. Ciri bahasa yang keempat yaitu penggunaan kata keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan pada teks prosedur. Kata keterangan atau adverbia adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain. Nah, keterangan cara biasanya digunakan dengan kata penghubung dengan dan secara. Contoh, bungkuslah adonan dengan rapat. Jika menggunakan kata alat atau keterangan alat, maka potonglah kue menggunakan pisau. Ciri bahasa selanjutnya yaitu menggunakan kalimat saran atau larangan. Nah, dalam teks prosedur juga menggunakan saran, keharusan, dan larangan agar tidak menimbulkan bahaya. Kata larangan atau saran ini biasanya menggunakan kata hubung, sebaiknya, hindari, jangan, jika tidak, dan yang lainnya. Contohnya, sebaiknya makanan ini disajikan selagi hangat. Itu berarti contoh pemilihan saran. Nah, anak-anak, kita sampai pada penggunaan ciri bahasa, yaitu dengan menggunakan kata penghubung, pelepasan, atau kata acuan.
Dalam sebuah panduan biasanya dapat dihubungkan dengan ungkapan seperti kemudian, sekarang, berikutnya, atau setelah ini. Perhatikan langkah-langkah dalam teks prosedur berikut. Nah, di bagian akhir ada kata iris setebal 2 cm, kemudian dibungkus dengan plastik. Nah, kemudian ini merupakan kata penghubung. Nah, penggunaan bahasa yang terakhir yaitu penggunaan akhiran i, akhiran kan pada teks prosedur. Contoh, lumuri loyang dengan mentega, akhiran i. Lumurkan mentega pada loyang, dan beberapa contoh lainnya. Nah anak-anak, selain ciri penggunaan bahasa, kita harus mencermati struktur teks prosedur dalam cara membuat. Struktur yang pertama yaitu memuat tujuan dalam teks prosedur tersebut. Struktur yang kedua yaitu bahan dan alat, yang memperinci bahan dan alat yang akan digunakan, kemudian langkah-langkahnya atau urutannya, dan yang terakhir adalah penutup. Anak-anak, demikian materi tentang teks prosedur, di mana teks prosedur adalah petunjuk atau cara menggunakan atau membuat sesuatu. Nah, untuk lebih jelasnya kita lakukan diskusi di kelas seperti biasa ya. Dan sampai jumpa dengan Bunda Kipti pada pertemuan berikutnya. Kipti akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.